Sidang perkara perdata dengan nomor register 0303-G-2023 antara pihak penggugat Saharia melawan pihak tergugat Nurul Huzaimah pada hari Jumat 5 Mei 2023 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk tempat. Baik, kami Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan Majelis tertanggal 3 Mei 2023, saya Agung Mahemsi SHMH sebagai Hakim Ketua, kemudian Adrin Novitasari sebagai Hakim Anggota 1 dan Marwa SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka kami menyatakan ruang sidang ini dapat sah dan layak dinyatakan sebagai tempat sidang. Kepada para hadirin diharapkan untuk menaati seluruh aturan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Dilarang menggunakan segala bentuk alat komunikasi yang dapat mengganggu kelancaran persidangan. Dilarang mengambil gambar tanpa seizin dari majelis. Saudari Panitra, apakah sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Hakim Anggota 1? Siap, Yang Mulia. Hakim Anggota 2? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang perkara perdata dengan nomor registrasi 0303-PDT-G-2023-PA Majene tentang perkara gugatan waris antara Saharia sebagai penggugat dan Nurul Huzaimah sebagai tergugat dinyatakan dibuka. Panitra, apakah benar ini berkas-berkas perkara perdata pada hari ini? Benar, Yang Mulia. Baik, kepada masing-masing pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Panitra. Kepada penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada pihak penggugat, kami periksa dulu identitasnya. Nama? Saharia, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Majene 15 Juli 1998, Yang Mulia. Alamat? Majene, Yang Mulia. Pekerjaan? Pengusaha, Yang Mulia. Agama? Islam, Yang Mulia. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, apakah benar? Benar, Yang Mulia. Selanjutnya, kepada pihak tergugat kami periksa identitasnya. Nama? Nurul Huzaimah, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Majene 14 Juli 1999. Alamat? Majene, Yang Mulia. Pekerjaan? Guru, Yang Mulia. Agama? Islam, Yang Mulia. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, apakah benar? Benar, Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah hari ini saudara hadir sendiri atau diwakili? Saya hadir bersama dengan kuasa hukum saya, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah hari ini hadir sendiri atau diwakili? Saya hadir bersama dengan kuasa hukum saya, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, silakan dibawa ke depan surat kuasa, kartu tanda pengenal, advokat dan berita sumpahnya.
Baiklah, karena para pihak telah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, kedua belah pihak akan kami beri kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang mengenai baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, kepada masing-masing kuasa hukum bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara secara mediasi terlebih dahulu. Jangka waktu dari mediasi adalah 30 hari. Kepada pihak penggugat, apakah saudara mempunyai mediator sendiri? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena para pihak tidak memiliki mediator sendiri, jadi majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk Saudara Hamzah SH.MH sebagai hakim mediator. Untuk mediasi akan diberikan waktu selama 1 minggu. Apakah pihak penggugat bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Tidak bersedia, Yang Mulia. Silakan kemukakan alasan saudara kenapa tidak bersedia. Menurut saya, 1 minggu itu terlalu cepat, Yang Mulia. Karena di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 2016 itu dinyatakan bahwa waktu mediasi adalah 30 hari. Oleh karena itu saya minta waktu mediasi selama 2 minggu, Yang Mulia. Baik, ada tanggapan dari pihak penggugat? Keberatan, Yang Mulia. Karena menurut kami mediasi ini cukup dilaksanakan dalam jangka waktu 1 minggu untuk mempercepat jalannya peradilan. Baiklah, karena dari kedua belah pihak tidak ada yang sepakat, maka kami majelis hakim akan berunding terlebih dahulu. Kami memutuskan jangka waktu mediasi adalah 2 minggu. Panitra, 2 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 18 Mei 2023, Yang Mulia. Sebelum sidang ditutup, apakah ada tanggapan dari pihak penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Dari pihak penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Penggugat 1? Tidak ada, Yang Mulia. Hakim anggota 2? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda 2 minggu dari sekarang dan akan kita buka kembali pada tanggal 18 Mei 2023 tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Kepada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa adanya surat pemanggilan kembali, karena penetapan ini sudah dianggap sebagai pemanggilan resmi. Oleh karena itu, sidang dinyatakan ditutup. Karena 2 kali. 2 kali. Jadi 2 kali saja. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda 2 minggu dari sekarang dan akan kita buka kembali pada tanggal 18 Mei 2023 tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Kepada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa adanya surat pemanggilan kembali karena penetapan ini sudah dianggap sebagai pemanggilan resmi. Oleh karena itu, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi 0303-PDT-G-2023-PA Menjenet tentang perkara gugatan waris antara Saharia sebagai penggugat dan Nurul Huzaimah sebagai pihak tergugat dinyatakan dibuka. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Siap, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat, berdasarkan laporan mediasi yang majelis hakim terima dari Hamzah SH.MH, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatannya? Siap, Yang Mulia. Baiklah, para kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk membacakan gugatannya. Namun sebelum itu,
silakan menyerahkan salinan gugatannya kepada majelis dan pihak tergugat. Baik Yang Mulia. Perihal permohonan gugatan waris kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Majene, kepada yang terhormat kuasa hukum tergugat, dan kepada yang terhormat para hadirin yang hadir pada hari ini. Dengan hormat, dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap Nurul Huzaimah, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, alamat Majene, selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Dalam duduk persoalannya, pertama, bahwa telah terjadi perkawinan orang tua dari penggugat dan tergugat bernama Andri bin Anto dengan Yanti bin Rahman. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing, bernama Saharia binti Andri yang lahir pada tanggal 15 Juli 1998. Kedua, Nurul Huzaimah binti Andri lahir di Majene tanggal 14 Juni 1999. Di poin kedua bahwa pada tahun 2022, ayah kandung penggugat yang bernama Andri bin Anto telah meninggal dunia karena kecelakaan. Sedangkan ibu kandung penggugat yang bernama Yanti bin Rahman telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2020 karena penyakit jantung di rumah sakit. Poin ketiga mengatakan bahwa selama masa hidup almarhum ayah kandung penggugat yang bernama Andri bin Anto dan almarhumah ibu kandung penggugat yang bernama Yanti bin Rahman banyak berkumpul bersama dengan tergugat sampai meninggal dunia. Poin keempat mengatakan bahwa setelah almarhum ayah kandung penggugat yang bernama Andri bin Anto meninggal dunia, mempunyai sebagian harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik bangunan nomor 2961 yang terletak di Kelurahan Labuan, Kecamatan Banggai Timur, seluas 988 meter persegi atas nama Nurul Huzaimah. Kedua, satu unit mobil Toyota Fortuner tahun 2020 warna hitam dengan nomor polisi 355307 atas nama ayah kandung penggugat dan tergugat yang bernama Andri bin Yanto sekarang dalam pengurusan tergugat. Poin kelima mengatakan bahwa setelah almarhum ayah kandung penggugat yang bernama Andri bin Anto meninggal dunia, harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada poin keempat telah diambil alih dan dikuasai oleh tergugat. Bahwa penggugat berulang kali menandatangani tergugat yang maksudnya meminta bagian yang menjadi hak dari penggugat secara baik-baik, tetapi tergugat tidak memindahkan kedatangan penggugat. Maka dengan ini penggugat memohon agar pengadilan berkenan memberikan putusan di dalam petitum. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin keempat, yaitu harta peninggalan orang tua atau pewaris. Ketiga, menetapkan penggugat dan tergugat sebagai ahli waris almarhum Andri bin Anto. Keempat, meletakkan bagian atau kadar masing-masing ahli waris almarhum Andri bin Anto menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang kelima, menetapkan tergugat agar menyerahkan bagian penggugat dengan cara sukarela, dan jika tidak dapat dibagi secara natural, dapat dinilai dengan uang atau dijual. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada tergugat. Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Yang Mulia. Terima kasih. Kuasa hukum tergugat, setelah Anda mendengarkan gugatan dari pihak penggugat, apakah Anda akan menjawab gugatan penggugat tersebut? Iya Yang Mulia, kami akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut. Apakah saudara sudah menyiapkan jawabannya? Belum Yang Mulia. Oleh karena itu kami butuh waktu untuk menjawab gugatan terhadap
kuasa hukum penggugat. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menyiapkan jawaban? Kami butuh waktu sekitar 1 minggu yang mulia. Bagaimana pihak penggugat? Apakah saudara setuju? Setuju yang mulia. Baik, karena telah tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak, maka sidang akan dilanjutkan 1 minggu dari sekarang. 1 minggu dari sekarang, tanggal berapa Panitera? Tanggal 24 2023 yang mulia. Sebelum sidang ditutup, apakah ada tanggapan dari pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Dari pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 1? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 2? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan 1 minggu dari sekarang pada hari Rabu, tanggal 24 tahun 2023, tepat pukul 10.00 wilayah Indonesia bagian tengah, dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Kepada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa adanya surat pemanggilan kembali, karena penetapan ini sudah dianggap sebagai pemanggilan resmi. Oleh karena itu, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi 0303-PDT-G 2023-PA Majene tentang perkara gugatan waris antara Saharia sebagai penggugat dan Nurul Huzaimah sebagai tergugat dinyatakan dibuka. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Siap yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini kita lanjutkan dengan mendengarkan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah menyiapkan jawabannya? Sudah yang mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk membacakan jawaban gugatannya. Namun sebelum itu, silakan menyerahkan salinan gugatannya kepada majelis dan pihak penggugat. Baik yang mulia. Majene 19 Mei 2023. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jalan Jenderal Sudirman nomor 100 Labuan, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Perihal jawaban terhadap gugatan. Dengan hormat, adapun alasan-alasan para penggugat mengajukan jawaban gugatan ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dalih penggugat kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas telah diakuinya benar. 2. Jawaban poin pertama, bahwa penggugat dan tergugat merupakan anak-anak kandung yang lahir dari perkawinan antara almarhum Andri dan almarhumah Yanti dan merupakan ahli waris yang sah berdasarkan keterangan hak waris nomor 16 tanggal 14 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Aisyah Ainun SHMH selaku notaris di Majene. 3. Bahwa benar para penggugat dan tergugat merupakan anak-anak kandung yang lahir dari perkawinan antara almarhum Andri dan almarhumah Yanti dan merupakan ahli waris yang sah berdasarkan keterangan hak waris Aisyah Ainun SH notaris Majene. 4. Jawaban poin keempat, bahwa almarhum Andri telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2022 dan meninggalkan warisan. Yang pertama, sebidang tanah dengan sertifikat hak milik bangunan nomor 2961 yang terletak di Kelurahan Labuan, Kecamatan Banggai Timur seluas 988 meter persegi atas nama Nurul Huzaimah. B. Bagian 1. Unit Toyota Fortuner tahun 2020 warna hitam, nomor polisi 355307. Ayah kandung penggugat dan tergugat yang bernama Andri bin Yanto sekarang dalam penguasaan tergugat.
5. Bahwa dengan demikian pemberian jaminan sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 2961 atas nama Nurul Huzaimah sah dan tidak cacat hukum, di mana perbuatan tersebut telah sesuai dengan undang-undang. 6. Bahwa tindakan hukum tergugat telah selesai sesuai dengan syarat material maupun syarat formil perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUU Perdata dan jaminan kebendaan sehingga tidak mengakibatkan kerugian secara material kepada penggugat, sehingga sertifikat hak milik nomor 2961 yang terletak di Kelurahan Labuan, Kecamatan Banggai Timur, seluas 988 meter persegi atas nama Nurul Huzaimah dapat dikategorikan sebagai warisan. Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima, mengadili, dan memutus dengan aman sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan seluruh gugatan para tergugat. 2. Menyatakan gugatan exceptio obscur libel dikarenakan dalil-dalil gugatan dan petitum. 3. Menyatakan tergugat berhak atas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 2961 yang terletak di Kelurahan Labuan, Kecamatan Banggai Timur, seluas 988 meter persegi atas nama Nurul Huzaimah yang merupakan warisan dan hak mutlak bagi tergugat. 4. Menyatakan tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Baik, saudara kuasa penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Iya yang mulia, tapi kami ingin mengajukan replik. Tapi kami ingin memohon pertimbangan kepada yang mulia untuk memberikan waktu selama 14 hari. Bagaimana pihak tergugat? Dengan pertimbangan dari pihak penggugat, apakah bisa diterima? Mohon maaf yang mulia, kami keberatan. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan. Jadi kami rasa 7 hari sudah cukup. Kami kembalikan kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan atas jeda waktu. Baiklah, setelah kami berunding dari majelis hakim, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat. Kami rasa waktu 7 hari dari sekarang pihak penggugat dapat memberikan repliknya kepada pihak tergugat. Bagaimana saudara pihak penggugat? Apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baiklah, Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 30 Mei 2023 yang mulia. Sebelum sidang kami tutup, apakah ada tanggapan dari pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Dari pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 1, tidak ada yang mulia. Hakim anggota 2, tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, pukul 10.00 wilayah bagian tengah, sampai selesai dengan agenda pembacaan replik di tempat yang sama di Pengadilan Agama Majene. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Skip dulu gitu. Karena di tadi itu wilayah waktu, bukan wilayah. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi
Administrasi 0303-PDT-G-2003-PA Majene tentang perkara gugatan waris antara Saharia sebagai penggugat dan Nurul Huzaimah sebagai tergugat. Dinyatakan dibuka. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Siap, Yang Mulia. Baik, agenda sidang hari ini kita lanjutkan dengan mendengarkan replik dari pihak penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap menyiapkan repliknya? Sudah Yang Mulia. Baiklah, pada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk membacakan repliknya. Namun, sebelum itu silakan menyerahkan salinan repliknya kepada majelis dan pihak tergugat. Baik Yang Mulia. Perihal replik penggugat dalam perkara perdata nomor 0303-PDT-G-2023 Pengadilan Agama Majene antara Saharia sebagai penggugat melawan Nurul Huzaimah sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim, kepada yang terhormat kuasa hukum tergugat, dan kepada yang terhormat pada para hadirin yang hadir saat ini. Dengan hormat, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 0303-PDT-G Pengadilan Agama Majene _2023, maka bersama ini perkenankanlah penggugat menyampaikan repliknya. Di antaranya dalam eksepsi pertama, bahwa penggugat menolak dengan tegas semua dalih tergugat kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas telah diakuinya benar. Kedua, jawaban poin pertama, bahwa penggugat dan tergugat merupakan anak-anak kandung yang lahir dari perkawinan antara almarhum Andri dan almarhumah Yanti dan merupakan ahli waris yang sah berdasarkan keterangan hak waris nomor 16 tertanggal 4 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Aisar Ainun SH sebagai notaris di Majene, bahwa benar para penggugat dan tergugat merupakan anak-anak kandung yang lahir dari perkawinan antara almarhum Andri dan almarhumah Yanti, yang merupakan ahli waris yang sah berdasarkan keterangan hak waris nomor 16 tertanggal 4 Mei 2022. Pada jawaban poin kedua, bahwa almarhum Andri telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2022 dengan meninggalkan warisan sebidang tanah dan 1 unit Toyota Fortuner tahun 2020 yang berwarna hitam. Mengenai pokok perkara pertama, bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh dalih jawaban dan eksepsi tergugat kecuali apa yang dengan tegas penggugat akui dalam replik ini. Kedua, bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan oleh penggugat dalam replik ini sepanjang masih relevan dan secara mutaris dan mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara gugatan. Ketiga, bahwa penggugat benar-benar anak kandung dari almarhum Bapak Andri dan almarhumah Ibu Yanti, maka berdasarkan hukum kewarisan Islam penggugat berhak mendapatkan warisan 2/3 seperti yang didapat oleh tergugat. Namun, dalam pembagian warisan tergugat tidak ingin memberikan hak dari penggugat, sehingga terhadap hal tersebut penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Majene. Keempat, bahwa berdasarkan pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah disebutkan hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi.
bahwa perbuatan dari tergugat sudah sangat merugikan penggugat sehingga apa yang diperbuat oleh tergugat adalah perbuatan yang melawan. Karena sangatlah jelas dan nyata melanggar pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga saudara, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan berikut ini. Bila keluarga saudara dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut sejauh harta peninggalan yang mencukupi untuk itu. Dengan mengadili, pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan penggugat berhak mendapatkan 2/3 warisan. Ketiga, menyatakan tindakan tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum. Keempat, menghukum tergugat agar patuh dan taat terhadap putusan pengadilan. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi. Pertama, kerugian materi sebesar 150 juta rupiah. Kedua, kerugian immaterial sebanyak 100 juta rupiah. Dengan menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta with forward beach forum, meskipun terdapat perlawanan first step banding maupun kasasi. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, kita sudah sama-sama dengarkan replik dari pihak penggugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah memahami isi replik yang telah disampaikan oleh pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik terhadap pihak yang disampaikan oleh pihak penggugat? Iya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan duplik, tapi kami mohon pertimbangan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan duplik kami. Bagaimana pihak penggugat? Apakah setuju dengan pertimbangan waktu yang diminta oleh pihak tergugat? Setuju, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat untuk menyiapkan dupliknya, maka sidang hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari dari sekarang. 7 hari dari sekarang tanggal berapa, Panitra? Tanggal 6 Juni 2023, Yang Mulia. Sebelum sidang ditutup, apakah ada tanggapan dari pihak penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Dari pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Ini anggota 1. Tidak ada, Yang Mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Sampai selesai dengan agenda pembacaan duplik di tempat yang sama di Pengadilan Agama Majene. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi 03.PDT-G-2023-PA tentang perkara gugatan waris antara Sahriah sebagai penggugat dan Nurul Huzaimah sebagai tergugat. Dinyatakan dibuka. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Siap, Yang Mulia. Baik, agenda hari ini kita lanjutkan dengan mendengarkan duplik dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah menyiapkan repliknya? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk membacakan dupliknya. Namun sebelum itu, silakan menyerahkan salinan dupliknya kepada majelis dan pihak penggugat. Baik, Yang Mulia.
Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang kami muliakan dan kepada pihak tergugat yang kami hormati. Duplik dalam perkara nomor 03-PDT-G-2023 Pengadilan Agama Majene. Perkenakan kami kuasa hukum tergugat menyampaikan duplik terhadap dalil penggugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan dibenarkan oleh tergugat dalam persidangan ini. Kedua, bahwa tidak benar pernyataan penggugat dalam repliknya pada hal 2 angka 3. Tergugat sama sekali tidak ingin memberikan hak kepada penggugat seperti tuduhan penggugat. Hal tersebut adalah pernyataan yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, yang mana sebenarnya tergugat ini memberikan haknya tapi tidak mencapai 2/3 warisan. Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima jawaban tergugat sebagai yang dimohonkan dalam jawaban gugatan semula. 2. Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana disebutkan atas adalah patut dan dalil jika gugatan dan replik gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, dan selanjutnya menghukum penggugat untuk membayar semuanya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Baik, kita sudah sama-sama dengarkan duplik dari pihak tergugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah memahami isi duplik yang telah disampaikan oleh pihak tergugat? Sudah, Yang Mulia. Kepada pihak penggugat, apakah ada tanggapan terkait duplik yang disampaikan oleh pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia, tapi kami ingin menghadirkan seorang saksi sebagai alat bukti atas gugatan yang kami ajukan. Apakah saksi itu hadir sekarang? Hadir, Yang Mulia. Kepada panitera kami perintahkan untuk memanggil saksi penggugat. Kepada saksi dari pihak penggugat silakan masuk ke ruang sidang. Apakah saksi membawa kartu identitas? Bawa, Yang Mulia. Kepada saksi, siapa nama Anda? Nadia, Yang Mulia. Tepat tanggal lahir Anda? Pembusuan 16 Desember 1998, Yang Mulia. Alamat Anda? Majene, Jalan Kemekaran nomor 5, Yang Mulia. Agama dan pekerjaan Anda? Islam, dan saya bekerja sebagai asisten usaha saudara penggugat, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan diambil kembali kartu identitas Anda dan silakan duduk kembali. Apakah Anda bersedia bersumpah menjadi saksi? Bersedia, Yang Mulia. Hakim anggota 1, silakan. Baik, saudara Nadia, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini. dalam persidangan ini. Tidak lain keterangannya selain yang benar. Tidak lain keterangannya selain yang benar. Baik, silakan. Kepada hakim anggota 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Saudara Nadia, apakah Anda mengetahui mengapa saudara dipanggil dalam persidangan ini? Tahu, Yang Mulia, saya dipanggil karena saya adalah asisten usaha saudara penggugat, dan saya ikut menemani saudara penggugat ke luar negeri saat harta warisan dibagikan, Yang Mulia. Anda dan penggugat pergi ke mana? Kami pergi ke Singapura, Yang Mulia. Ada urusan apa Anda dan penggugat pergi ke sana?
Kami sedang melakukan observasi peninjauan bisnis yang mulia. Baik, tadi Anda menjelaskan bahwa Anda dan penggugat pergi ke Singapura saat harta warisan dibagikan. Apakah Anda tahu kapan harta warisan itu dibagikan? Tidak tahu yang mulia, karena saya hanya diberitahu oleh saudara penggugat bahwa harta warisan telah dibagikan yang mulia. Apakah Anda memiliki bukti yang dapat menguatkan keterangan saudara? Ada yang mulia, saya mempunyai bukti foto tiket penerbangan ke Singapura yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah bisa diperlihatkan bukti tersebut? Bisa yang mulia. Saya sudah selesai yang mulia. Silakan saksi meninggalkan ruang sidang. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah Anda memiliki saksi yang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan terhadap keterangan yang disampaikan oleh pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Tetapi kami juga ingin hadirkan seorang saksi. Silakan hadirkan saksi ke ruang sidang. Baik yang mulia. Saksi, silakan masuk. Apakah saksi membawa kartu identitas? Ya, yang mulia. Yang mulia. Silakan. Siapakah nama Anda? Aisyah Ainun yang mulia. Tempat tanggal lahir Anda? Bandung 10 September 1985 yang mulia. Alamat Anda? Majene Jalan Cendrawasih nomor 16 yang mulia. Agama dan pekerjaan Anda? Agama saya Islam. Pekerjaan saya sebagai notaris dalam keluarga tergugat dan penggugat yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan diambil kembali kartu identitas Anda. Dan silakan duduk kembali. Apakah Anda bersedia disumpah? Saya bersedia. Hakim anggota 1, silakan. Saudara Aisyah Ainun, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini. akan memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam persidangan ini. Tidak lain keterangannya selain yang benar. Tidak lain keterangannya selain yang benar. Baik, silakan bersama. Kepada hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik. Kepada saksi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, mohon dijawab dengan jujur. Dari Aisyah Ainun, apakah Anda mengetahui mengapa Anda hadir di persidangan ini? Ya, saya tahu yang mulia. Apa hubungan Anda dengan saudari tergugat? Saya notaris di dalam keluarga tergugat dan penggugat yang mulia. Apakah Anda mengetahui pokok permasalahan antara pihak penggugat dan tergugat? Ya, saya tahu yang mulia. Coba ceritakan bagaimana permasalahan tersebut bisa terjadi. Begini yang mulia, sebelum orang tua tergugat dan penggugat ini meninggal, mereka telah membuat surat warisan harta kekayaan mereka, dan harta kekayaan mereka itu diberikan kepada saudari Nurul Zaimah. Karena kenapa? Saudari Nurul Zaimah lah yang merawat mereka selama ini. Dan juga sebelumnya almarhum Bapak Andi pernah bercerita kepada saya bahwa saudari Saharia adalah anak angkat dari almarhum Bapak Andi dan almarhumah Ibu Yanti. Dan juga kemudian sebelum penggugat mengajukan surat gugatan ke pengadilan, penggugat sempat menemui tergugat untuk meminta sebagian harta warisan orang tuanya. Dan disitulah terjadi percekcokan di antara keduanya. Apakah Anda memiliki bukti bahwa saudari Sahari adalah anak angkat? Iya yang mulia. Saya bisa perlihatkan bukti tersebut.
bukti lain terkait harta warisan yang diberikan kepada saudari Nur Huzaimah? Ya, masih ada yang mulia. Bukti berupa surat ahli waris yang diberikan kepada saudari Nur Huzaimah. Silakan tunjukkan kepada majelis. Baik, cukup yang mulia. Apakah masih ada bukti lain? Sudah tidak ada yang mulia. Baik, silakan saksi meninggalkan ruang sidang. Dan kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda memiliki saksi lain? Tidak ada yang mulia, kami rasa sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor register 0303 dari PDT-G dari 2023 PA Majene tentang perkara gugatan waris antara Saharia binti Andri sebagai penggugat dan Nurul Huzaimah binti Andri sebagai tergugat. Setelah menimbang alat bukti berupa dokumen dan alat bukti berupa keterangan saksi, maka dengan ini majelis hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat ditolak karena berlandaskan pada pasal 174 ayat 2 KHI tentang ahli waris. Dapat dilihat bahwa pihak penggugat saudari Saharia tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian dan para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup.